Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Kisonggo Langit. Di video kali ini kita akan membahas ramalan untuk kalian yang lahir di weton Jumat Legi. Energi yang muncul kali ini cukup dalam, yakni berkaitan tentang harapan, kebimbangan, hingga perjalanan kamu menuju kebahagiaan yang sejati. Ya, mari kita lihat pesan dari kartu tarot yang sudah terbuka. Ya, energi pertama untuk kamu nih datang dari The Sun dalam posisi yang terbalik. Ada energi kebahagiaan yang sempat tertunda ataupun terasa redup. Ya, bukan berarti hidup kamu gelap, tapi mungkin kamu sedang kehilangan arah, rasa percaya diri. Ini fase sementara kok. Bahwasanya cahaya itu masih ada, harapan itu masih ada. Ya, energi selanjutnya ini datang dari Page of Cup. Ya, ini membawa kabar baik. Ya, kabar baik dalam hidup kamu tuh mulai masuk satu persatu. Terutama dari sisi perasaan kamu ya. Bisa berupa perasaan cinta ya, inspirasi baru, dan peluang emosional yang menyentuh hati. Ya, memang kamu diminta untuk lebih terbuka, apalagi teman-teman yang masih single gitu ya. Kamu mungkin akan dapat kenalan baru, kamu mungkin akan didekati oleh seseorang. Jadi kamu harus berani buka diri ya. Jangan kamu selalu ya harus move on gitu ya. Karena ini membawa pesan cinta buat kamu, orang baru yang datang gitu ya. Kalau yang sudah berpasangan mungkin akan lebih harmonis lagi kamu dengan pasangan. Yang tadinya ada konflik mulai bisa terselesaikan. Dan juga kamu banyak ide-ide baru ya, yang itu bisa menjadi ide usaha, ide bisnis kamu ketika kamu realisasikan dengan nyata. Energi selanjutnya ini datang dari The Star. Ya, harapan untuk kamu tuh kembali bersinar ya. Energi kartu The Star ini adalah energi penyembuhan kamu dan doa-doa kamu yang mulai terjawab. Ya, wishlist kamu satu persatu tuh terwujud. Apa yang menjadi keinginanmu selama ini ya di masa lalu. Oh ya, aku dulu pernah pengen ini loh, kok kesampaian ya, kok bisa ya. Misalkan kamu pengen pergi ke tempat yang memang kamu sudah inginkan sejak lama, akhirnya kamu bisa. Ataupun kamu membeli barang yang kamu sukai, akhirnya kamu bisa beli barang tersebut ya. Jadi segala keinginan kamu delalah tuh satu persatu terwujud. Ya, semesta mengabulkan, Tuhan tuh mengabulkan segala keinginan kamu, tapi bertahap itu ya, satu persatu. Dan juga setelah mengalami masa sulit di tahun-tahun sebelumnya ya di awal tahun 2026, 2025, 2024, kamu akan merasakan ketenangan. Kamu akan lebih optimis lagi dalam menatap masa depan. Ya, ibaratnya kamu tuh ya berjuang kemarin itu nggak sia-sia. Lelah kamu kemarin itu nggak percuma, karena akan terbayarkan segala kerja keras kamu, segala kesedihan ya, susah payahnya kamu selama ini itu mulai membuahkan hasil di pertengahan tahun 2026 ini untuk menyambut juga 2027 ke depannya. Energi selanjutnya ini datang dari Knight of Wands. Ya, dalam posisi yang terbalik, energi kartu ini tuh menandakan kamu harus lebih hati-hati dalam tindakan impulsif. Maksudnya kamu jangan cepat mengambil keputusan sebelum berpikir panjang. Ya, jadi ketika kamu mengambil keputusan, coba kamu pikirkan masak-masak, minta saran ya. Jangan buru-buru mengambil keputusan yang nantinya kamu menyesalinya. Jadi jangan terburu-buru lah intinya ketika kamu mengambil keputusan dalam hidup, apalagi yang itu bersifatnya urgent. Ya, semangat yang tidak terarah gitu ya. Bisa juga ada seseorang yang datang dengan energi panas yang tidak konsisten. Mungkin ada orang yang mengganggu konsistensi kamu, ya fokus kamu. Ya, ini bisa datang dari teman gitu ya, teman kenalan baru yang nanti akan mengganggu fokus kamu dalam mencari rezeki. Nah, kamu harus bisa menghindarinya. Maksudnya jangan sampai nanti kamu fokusnya terpecah karena orang baru yang datang yang mengganggu fokus kamu. Energi selanjutnya ini datang dari Knight of Cup dalam posisi yang terbalik. Energi ini soal cinta ya. Mungkin ada kekecewaan yang sempat terjadi di hidup kamu, ataupun ada janji yang tidak ditepati oleh seseorang kepada kamu. Ya, kamu dituntut memang jangan terlalu terbawa perasaan tanpa melihat realita. Ya, jadi mungkin kamu pernah dijanjikan sesuatu ya oleh seseorang, pasangan gitu ya.
ya mungkin kamu pernah dikecewakan, kamu pernah disakiti, ya tentunya ini jadi pembelajaran yang berharga ketika kedepannya kamu menghadapi lawan jenis gitu ya. Kamu nggak berharap berlebihan, terus kamu juga bisa mengetahui mana yang benar tulus, mana yang effortnya akan istiqomah atau tidak gitu. Kamu udah tahu. Nah, memang kepekaan batin kamu tuh sebenarnya sudah peka ya. Jadi kamu tahu sebenarnya mana orang yang tulus dan yang punya niatan lain gitu loh. Nah, itu kamu dengarkan intuisi batin kamu ketika kamu, teman-teman yang masih single gitu ya, dihadapkan dengan orang yang menyukainya. Kamu dengarkan suara hati kamu. Nanti akan tahu mana yang benar-benar tulus sayang sama kamu, ataupun cuman ya mau karena ada, ketika udah jadian malah hambar gitu ya. Ketika udah jadian effortnya malah nggak sesuai ketika masa PDKT-nya. Nah, kamu dalam memutuskan soal cinta, ikuti kata hati. Energi selanjutnya ini datang dari The Moon ya. Energi kartu ini tuh membawa pesan tentang ilusi dan kebingungan yang terjadi di hidup kamu. Mungkin ada hal-hal yang belum jelas gitu ya. Mungkin kamu sedang ragu dan tidak bisa melihat situasinya tuh dengan utuh. Yaitu ya, kamu harus bisa mendengarkan suara hati kamu ya, intuisi kamu gitu ya. Jangan sampai kamu terbawa dengan janji-janji manis. Ini masalah cinta juga bisa, masalah pekerjaan juga bisa. Misalkan kamu sudah bekerja tapi ada tawaran pekerjaan baru kayaknya wah banget. Nah, kamu coba bijak, coba dengarkan suara hati kamu ya. Tanya sama orang yang lebih berpengalaman, yang lebih tua, lebih dewasa gitu ya. Jangan sampai karena janji manis ya kamu nanti salah, kamu kecewa gitu loh. Ini masalah pekerjaan, masalah percintaan pun seperti itu. Jangan sampai kamu terbuai dengan ilusi, dengan janji-janji manis saja yang kayaknya tuh mustahil untuk jadi nyata. Energi selanjutnya ini datang dari The Lovers dalam posisi yang terbalik. Ada ketidakseimbangan dalam hubungan atau pilihan penting yang belum selaras dengan hati kamu. Ya, soal cinta dan keputusan besar dalam hidup. Ya, mungkin kamu udah capek gitu ya, yang Kisonggol lihat dengan pasangan yang sudah berpasangan ya, dengan pasangan yang sekarang yang bahwasanya kayaknya stagnansi deh, kayaknya hubungan ini tuh berjalan di tempat deh. Ya, coba kamu rundingkan ya. Kalau masih bisa diperbaiki, pasangan kamu masih mau sama-sama bisa sukses, kiranya kamu dalam hati gitu ya, pikiran kamu, kayaknya kalau aku sama dia bakal bisa sukses, ya kamu pertahankan. Tapi ketika kamu kayaknya enggak deh, ya kamu harus berani merelakan, dan kamu nanti harus berani membuka hati untuk orang baru yang datang. Jangan sampai juga kamu ketika kamu udah memutuskan hubungan ya, ketika ada orang baru kamu traumatik. Jadi kamu jangan sampai seperti itu. Energi selanjutnya ini datang dari Two of Swords dalam posisi yang terbalik. Ya, ini energi yang menuntut kamu ya untuk berhenti menutup mata. Ya, kamu tidak bisa terus menghindari keputusan gitu ya. Kamu gak bisa menghindar dari masalah gitu. Kamu harus menyelesaikannya. Ya, segala kebenaran tuh akan terungkap dan kamu harus berani memilih, kamu harus berani memutuskan gitu ya. Entah ini di percintaan dan pekerjaan gitu ya. Ketika kamu dihadapkan dengan dua pilihan, ternyata kamu menjalani hubungan yang tidak mengenakan gitu ya, ada orang baru yang datang, nah kamu memutuskan yang mana gitu loh. Kamu bertahan dengan orang yang lama atau memilih orang yang baru. Intinya adalah kuncinya kamu bahagia. Kalau bertahan dengan orang yang lama kamu bahagia dan kayaknya bisa sukses, kamu jalani. Tapi jika dirasa sebaliknya tidak bisa sukses, kamu tidak bahagia setelah bertahun-tahun menjalani hubungan, ya kamu harus bisa memutuskan, kamu harus berani merelakan, mengikhlaskan, dan jangan membawa trauma masa lalu terhadap orang yang baru datang di kehidupan kamu. Energi selanjutnya ini datang dari Ten of Cups. Ya, ini adalah puncak kebahagiaan emosional ya. Semesta tuh akan mengarahkan kamu nanti di keluarga akan lebih harmonis lagi. Ya, ketika kamu tadi setelah selesai dengan masalah percintaan itu, kamu akan bertemu dengan cinta sejati kamu, dan kamu akan semakin damai secara batin. Ya, ini adalah tujuan yang sedang kamu dekati sebenarnya. Energi selanjutnya ini datang dari The Temperance. Ya, keseimbangan adalah kunci ya. Kamu diminta untuk bersabar, kamu diminta untuk menyelaraskan emosi,
pikiran dan hati seimbang gitu loh. Antara pikiran, logika dan hati itu seimbang, selaras, dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Jadi lebih bijak, jadi nggak impulsif gitu ya. Takutnya nanti menyesal ketika kamu terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan hidup. Semua akan datang di waktu yang tepat kok. Masalah rezeki, masalah percintaan ya, segala kebahagiaan kamu tuh akan datang kok. Tinggal waktunya aja, tinggal momennya aja, dan kamu harus berani mengambil sikap. Kamu harus berani mengikuti arus, jangan menunda-nunda keputusan dalam hidup. Terus juga jangan selalu berada di zona nyaman kamu. Energi selanjutnya ini datang dari Eight of Pentacles dalam posisi yang terbalik. Ada rasa jenuh atau kurang fokus dalam pekerjaan dan usaha. Ya mungkin kamu perlu evaluasi ulang ya, apakah ini masih sejalan dengan tujuan kamu yang tadi Ki Songgolangit bilang ya. Ketika kamu bertahan di pekerjaan lama, di bisnis yang sudah kamu jalani lebih lama, ada peluang sukses nggak? Kiranya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Kalau tidak ada, kamu harus berani meninggalkan dan kamu harus berani mengambil peluang yang baru. Tapi kalau kiranya kamu bisa sukses 5-10 tahun masa tua kamu, bertahan tidak apa-apa. Ya tentunya nanti intuisi kamu akan mengarahkan ya dalam menjawab segala pertanyaan-pertanyaan kamu, dalam memilih jalan hidup kamu, mengambil keputusan hidup. Nanti intuisi kamu, suara hati kamu itu akan mengarahkan. Jadi untuk kamu yang lahir di Jumat Legi, ya perjalanan kamu saat ini adalah tentang menemukan kembali cahaya dalam diri kamu. Ada kebimbangan, terutama dalam cinta dan keputusan hidup. Tapi juga ada harapan kok, harapan yang sangat besar menuju kebahagiaan kamu yang utuh. Intinya jangan terburu-buru dan jangan lupa jangan juga menghindari gitu ya. Kamu harus berani menghadapi, kamu harus bisa merasakan dan memilih dengan bijak. Ya terima kasih yang sudah menonton. Jika kamu merasa ramalan ini relate, jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Tulis di kolom komentar energi apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Ki Songgolangit pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.